Cerita ini dimulai dengan diperlihatkannya seorang anak kecil bernama Qin Ming dan gurunya yang bernama Zhongxing, yang mana ia sedang berlatih merapalkan sebuah mantra pelindung. Tak terasa Qin Ming sudah beranjak dewasa, namun sampai saat ini ia belum juga berhasil merapalkan ilmu tersebut. Dengan rasa putus asa karena sedari kecil ia belum juga berhasil, Qin Ming pun berdalih, kalau bisa mengalihkan arah serangan musuh, kenapa ia harus belajar mantra pelindung? Guru Zhongxing pun menjawab, mantra pelindung adalah sebuah ilmu dasar yang sangat kuat. Karena Qin Ming adalah calon seorang Yin Yang Master, maka ia pun harus menguasainya. Di tengah-tengah perbincangan mereka, terlihat sebuah bayangan monster bersisik yang ternyata itu adalah seekor ular yang sangat besar. Dengan segera, Guru Zhongxing menghempaskan Qin Ming menggunakan ilmu teleportasinya. Dan segera ia memanggil 3 roh penjaganya, yaitu roh emas, pelukis gila, dan anjing salju. Mereka berempat berusaha menghalau monster tersebut, namun kerja keras mereka tidak berdampak banyak, dan dari belakang datang para murid untuk membantu master mereka. Melihat itu, sang ular menembakkan duri-duri beracun dari mulutnya. Dengan segera, Master Zhongxing memerintahkan muridnya untuk menggunakan mantra pelindung. Dan di sini hanya Qin Ming saja yang tidak bisa menggunakannya. Melihat kejadian itu, Guru Zhongxing pun berusaha menolongnya dengan cara memindahkan mantra pelindung miliknya untuk melindungi Qin Ming. Namun dengan begitu, ia harus merelakan tubuhnya sendiri tertembus duri-duri beracun sang ular. Melihat hal itu, roh emas mengajukan diri untuk mengorbankan dirinya dan menjadikannya sebagai serangan terakhir. Dan akhirnya mereka pun berhasil menyegel kembali monster ular tersebut. By the way, ular bencana adalah monster yang lahir pada saat langit dan bumi pertama berpisah. Ia terlahir dari obsesi dan keserakahan manusia di dunia. Dan yang mereka hadapi adalah hanya sebuah bayangannya saja. Karena monster ular bencana yang asli tersegel di tubuh seorang ratu di kota kekaisaran yang tidak akan menua dan abadi. Untuk mengalahkan ular bencana dibutuhkan kekuatan 4 master yang berasal dari 4 wilayah untuk mengaktifkan 4 patung penjaga, yaitu patung naga nilakandi, burung vermilion, harimau putih, dan kura-kura hitam. Dan sekarang giliran Qin Ming lah untuk menjadi penerus menyegel ular bencana tersebut. Ia akan menjadi perwakilan dari wilayah timur menggantikan gurunya. Dan ini adalah pesan terakhir dari sang master, dan ia harus berhasil karena ia sekarang adalah seorang Yin Yang Master. Dan dimulailah perjalanan Qin Ming dalam rangka menjalankan titah sang guru menuju kota kekaisaran. Di tengah perjalanan, Qin Ming merasakan adanya hawa siluman. Dengan segera, Qin Ming menuju tempat siluman itu berada. Setibanya di sana, ternyata ada siluman yang sedang diburu oleh seseorang karena ia telah mencuri sebuah harpa. Qin Ming pun meminta siluman itu untuk mengembalikan harpa tersebut. Namun seseorang yang memburunya tadi sangat anti dengan siluman, dan ia mengarahkan anak panah ke tubuh siluman itu untuk membunuhnya. Dengan segera Qin Ming pun membelokkan arah panah itu dan membuat siluman tersebut berhasil kabur. Karenanya orang itu pun menyerang Qin Ming dan terjadilah pertarungan. Qin Ming pun berhasil memenangkan pertarungan dan memindahkan orang tersebut menggunakan ilmu teleportasinya. Karena pertolongan Qin Ming membuat hati siluman tadi tersentuh dan meminta Qin Ming menjadikannya sebagai roh penjaganya. Dan siluman tersebut bernama Killing Rock. Dan ngomong-ngomong, yang tadi melawan Qin Ming bernama Boya, yang nantinya akan menjadi salah satu master yang diutus untuk menyegel ular bencana di kota kekaisaran. Ia kembali untuk mengembalikan harpa, lalu ia mendapatkan perintah dari sang ratu untuk menyegel ular bencana. Lalu Boya berangkat ke kota kekaisaran, tepatnya di Departemen Pengamatan Langit. Ia kembali bertemu dengan Qin Ming dan Master Long Ye, perwakilan dari wilayah selatan. Ada juga Master Hongro yang sudah masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Di sana juga ia bertemu dengan Hei Souye, seorang imam kekaisaran yang bertanggung jawab di wilayah Departemen Pengamatan Langit. Sebelum berpisah, Hei Souye menjelaskan agar tidak khawatir karena ia telah memasang pelindung di sekitar wilayah Pengamatan Langit agar aman dari serangan siluman. Pagi harinya para master bersiap-siap untuk
melakukan ritual penyembahan langit. Tidak lama kemudian, Putri Changping pun tiba. Beberapa saat kemudian datang seorang pelayan yang menyatakan bahwa Master Hongro telah tewas di kamarnya. Dari kejadian tersebut, Putri Changping mendapat mandat dari sang ratu untuk menginvestigasi dan menangkap pelaku pembunuh Master Hongro. Karena untuk menyegel ular bencana dibutuhkan 4 orang master, maka secara terpaksa sang ratu memerintahkan Master Hesoye untuk menggantikan posisi Master Hongro. Dilihat dari mayatnya, Master Hongro dibunuh oleh siluman. Qin Ming pun curiga bahwa siluman itu ada di dalam istana. Karena istana sudah dipasang pelindung oleh Master Hesoye, besar kemungkinan ada penyusup di antara mereka. Maka untuk mengetahui hal tersebut, Long Ye menggunakan kecebong untuk mendeteksi adanya siluman di antara mereka. Dan ternyata kecebong itu mengarah ke arah Qin Ming. Namun ia dibela oleh Master Boya karena semalam ia memasang telinga ajaib di kamar Qin Ming untuk memata-matai gerak-gerik Qin Ming. Ternyata alasan kecebong itu mengarah ke Qin Ming karena adanya kumbang pengintai milik Master Long Ye. Dan terakhir kecebong itu mengarah ke arah sang putri, namun mereka tidak berani menuduh sang putri macam-macam. Dan Master Long Ye meminta maaf karena kecebongnya terkadang suka salah. Sehingga terjadilah kecanggungan dan kecurigaan di antara mereka. Namun demikian mereka harus tetap fokus dengan misi penyegelan ular bencana dan memulai mencari inti siluman untuk membangkitkan 4 patung penjaga. Di pagi lainnya Boya diajak minum bareng oleh Master Qin Ming. Namun Boya mendeteksi adanya siluman dan merasa bahwa pelayan yang membawakan teh untuk Master Qin Ming adalah siluman. Ketika Boya akan menyerangnya, ternyata dia adalah roh penjaga milik Qin Ming. Melihat hal itu membuat Boya semakin kesal karena ia menilai semua siluman memang pantas untuk dibunuh. Malam ini para master memulai pencariannya untuk membunuh para siluman jahat dan mengumpulkan inti siluman untuk diberikan kepada patung penjaga. Di sisi lain, Qin Ming mendatangi kediaman Master Hesoye untuk menanyakan perihal kematian Master Hongro. Dan di sini Hesoye menjelaskan siapa ia sebenarnya, yang mana ia adalah seorang roh penjaga milik gurunya Qin Ming, yang ditugaskan untuk menjaga sang ratu. Karena Master Zhongxing sudah tiada, maka keberadaan Hesoye pun tidak akan lama lagi. Kegiatan para master setiap malam adalah mengumpulkan inti siluman untuk diberikan kepada patung penjaga. Sedangkan Qin Ming hanya terlihat santai-santai saja dan membuat Master Boya kesal. Padahal Master Qin Ming sudah mengumpulkan banyak informasi yang didapat dari para roh penjaganya. Karena tugas Qin Ming menghidupkan patung naga Nilakandi yang merupakan patung terkuat di antara 3 lainnya. Sehingga dibutuhkan inti siluman yang kuat pula. Lalu Qin Ming mendapat kabar buruk bahwa putri diserang oleh siluman. Dengan segera Qin Ming menuju kamar sang putri dan melakukan akupuntur sambil memecah mantra dan menyedot siluman yang berada di tubuh sang putri ke dalam tubuhnya. Yang sebelumnya memberikan pesan kepada Boya untuk menolak apapun yang diminta Qin Ming. Setelahnya Qin Ming seperti yang tidak sadar dan mencoba untuk meminta air minum kepada Boya. Namun Boya menolaknya sesuai apa yang diminta Qin Ming tadi. Beruntung Boya berhasil menarik cacing parasit yang keluar dari kening Qin Ming. Dan mereka memberikannya kepada patung naga Nilakandi. Boya terkaget dengan perubahan patung naga Nilakandi yang bisa bangkit hanya dengan 1 inti siluman saja. Qin Ming pun menjelaskan bahwa siluman cacing tersebut memakan hasrat yang berada di tubuh sang putri. Dan dijelaskan bukan cacingnya yang hebat, melainkan hasrat sang putrilah yang menjadi inangnya. Setelah Qin Ming menyelamatkan putri, lantas Boya dan Qin Ming minum bersama dan mengajak Boya melihat ke dimensi di mana ia terakhir bersama gurunya. Malam ini Qin Ming dan Boya dipanggil menghadap sang putri. Sang putri mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya dari siluman cacing. Di sisi lain Master Long Ye lewat seranggannya melihat adanya keanehan di kamar sang putri. Selang beberapa lama, Qin Ming mendengar suara dari pelindung istana yang kemungkinan besar berasal dari serangan siluman. Dengan sigap, para master segera menuju ke kamar ratu untuk mengecek keadaan. Di sana mereka menemukan Hesoye sedang mengejar dan menyerang Long Ye. Mereka pun bingung dengan apa yang terjadi dan mencoba melerai mereka berdua.
Namun dari belakang, leher Master Longye dijerat oleh siluman rambut. Sebelum tewas, Master Longye memberikan isyarat bahwa putrilah yang mencoba membunuh ratu dan bukan dirinya. Setelah kejadian itu, mereka kembali ke kamar mereka masing-masing. Sebenarnya putri sudah tahu bahwa siluman rambut adalah peliharaannya Master Heisoye, dan ia menyalahkan mengapa harus membunuh Master Longye. Namun Heisoye berdalih bahwa ia harus membunuh Master Longye dengan alasan ia telah mengetahui rahasia mereka. Sasaran selanjutnya adalah Master Boya dan Qinming, karena mereka akan membangkitkan ular bencana dari tubuh sang ratu. Di sisi lain, Qinming menjelaskan kepada Boya perihal apa yang disampaikan oleh Master Longye, bahwa putrilah yang akan membunuh sang ratu dan membangkitkan ular bencana. Namun Boya tidak percaya, dan mereka sepakat akan mencari tahu kebenarannya. Keesokan harinya mereka berdua akan melakukan pembuktian. Qinming akan menemui sang ratu dan Boya menemui Heisoye. Sebelum berpisah, mereka berbagi benda pusaka untuk berjaga-jaga. Di ruang sang putri, Qinming menjelaskan bahwa ia membawa pedang titipan gurunya yang bernama Fang Yue untuk diberikan kepada sang ratu. Namun selang beberapa lama datang siluman rambut dan langsung menjerat leher sang putri hingga tewas di tempat. Sedangkan Boya menggunakan mantra pemberian Qinming memerintahkan Heisoye untuk memotong tangannya sendiri. Jika menolak berarti ia telah berkhianat kepada gurunya Qinming. Di sisi lain, Qinming berusaha menangkap siluman tersebut. Ternyata ia memiliki dendamnya sendiri. Sekarang dendamnya sudah terbalaskan dan ia kembali menjadi seonggok rambut. Dan ternyata putri belum mati loh. Itu hanya sebuah pengalihan untuk menyelamatkan Heisoye. Malahan sekarang putri diperlihatkan sedang berjalan bersama Heisoye. Dan di sini baru ketahuan bahwa selama ini Heisoye tidak mengkhianati ratu, karena sang putrilah ratu yang sebenarnya. Dan alasan sang putri tidak mati waktu dijerat siluman rambut, karena di dalam tubuh sang ratu tersegel ular bencana, sehingga secara tidak langsung membuat tubuh sang ratu abadi dan tidak bisa mati. Dan selama ini ratu yang mereka sembah hanyalah sebuah patung boneka yang dibuat untuk menutupi rahasia putri sebagai ratu yang asli dan Heisoye sebagai roh penjaga. Sang ratu berencana akan membangkitkan ular bencana dan menyegelnya ulang di tubuh Heisoye agar hidup abadi. Mendengar hal itu, Boya dan Qinming berusaha mencegah mereka. Namun apa daya, Heisoye yang merupakan roh penjaga gurunya Qinming, sehingga ia pun bisa menggunakan ilmu teleportasi dan memindahkan Boya dan Qinming ke ruang bawah tanah yang berpasir. Hal ini mungkin mudah untuk Qinming, namun lain hal dengan Boya. Maka Boya menggunakan mata mantra agar Qinming dapat menemukan di mana ia berada. Dan beruntung, Qinming berhasil menyelamatkan Boya yang hampir terkubur pasir. Di sisi lain, sang ratu yang bernama asli Fang Yue terlihat akan melahirkan seekor ular, yang mana itu adalah jelmaan asli dari ular bencana. Sang ratu melihat Heisoye sebagai guru Zhongxing, sehingga ia rela melakukan apapun untuk Zhongxing. Pedang Fang Yue yang berada di tangan Qinming pun terhunus, yang menandakan telah bangkitnya ular bencana. Dan seketika pedang itu melesat untuk membunuh ular bencana. Namun dengan cepat, Heisoye menangkap dan melemparkan pedang tersebut. Lantas ia memasukkan ular bencana ke dalam tubuhnya sehingga tubuhnya yang semula terlihat rapuh kembali membaik. Merasakan bangkitnya ular bencana, maka 4 patung penjaga segera membuat segel pelindung untuk mengurung ular bencana agar tidak keluar dari kota kekaisaran. Namun ada satu patung, yaitu patung burung vermilion yang tidak bangkit, yang mana itu adalah tanggung jawab dari Heisoye untuk membangkitkannya. Dari sini ketahuan yang mana Heisoye selama ini dengan sengaja tidak memberikan inti siluman kepada patung tersebut. Lalu dengan menunggangi tubuh ular bencana, Heisoye berencana membawa sang ratu untuk keluar dari kota kekaisaran dan melanjutkan hidup bersama. Namun sang ratu masih memiliki rasa kemanusiaan. Ia sadar bahwa ini salah dan jika diteruskan akan lebih banyak lagi yang akan menjadi korban. Kemudian ia mendorong tubuh Heisoye jatuh bersamanya. Di sisi lain, Qinming segera memanggil 3 roh penjaganya, termasuk Killing Rock yang tadi ia bela. Mereka berempat berusaha mengalahkan ular bencana, namun usaha mereka tidak berefek banyak. Melihat itu, Boya berinisiatif dengan cara mengorbankan dirinya untuk mengaktifkan segel pelindung dari patung burung vermilion. Selain itu, satu persatu roh penjaga Qinming juga dikalahkan.
Diperlihatkan Boya berhasil mengaktifkan segel pelindung dari patung buruk Vermilion dengan mengorbankan nyawanya, yang mengakibatkan ular bencana tidak bisa kemana-mana. Dari situ Boya pun kembali bangkit menjadi jelmaan roh burung Vermilion dan bersedia menjadi roh penjaganya Kinming. Dan ia lantas melesat untuk mengejak duel Heisouye. Heisouye dapat berpindah ke sana kemari selama ia berada di atas tubuh ular bencana. Memanfaatkan kesibukan Heisouye, Kinming pun masuk ke ruang ilusi di mana sang ratu berada. Ia mengajak sang ratu untuk melihat kejadian kilas balik yang ditinggalkan oleh gurunya. Ternyata sejak tinggal di kota kekaisaran, sang ratu memiliki perasaan kepada Zhongxing, namun ia sadar bahwa ada ular bencana di dalam tubuhnya. Begitu pula Zhongxing memiliki perasaan yang sama, namun ia tahu akan posisinya. Di saat perasaan itu terungkap, perpisahan pun datang. Dan sang ratu melihat orang yang dikasihinya mati di depan matanya. Begitupun dengan kenangan yang selama ini ia bangun hilang sekejap mata. Dan ia tak bisa berbuat apa-apa. Setelah menyadarkan sang ratu, Kinming kembali membawa ratu ke dunia nyata. Boya diberikan pedang Fang Yue untuk mengakhiri semuanya. Dengan mengerahkan segala kemampuan, Kinming melalui Boya lantas melemparkan pedang ke tubuh Heisouye yang berada di mulut ular bencana. Sesuai ajaran guru Zhongxing, mantra pelindung akan semakin kuat jika penggunanya memiliki sesuatu keinginan untuk dilindungi. Dan yang dilindungi Heisouye adalah sang ratu, maka itu sang ratu memotong lehernya sendiri untuk melemahkan mantra pelindung Heisouye. Dan seketika pedang itu menembus pelindung Heisouye. Sebelum ular bencana hancur, ia sempat menembakkan duri-duri beracunnya. Dengan sigap, Boya sebagai roh penjaga Kinming menghalau duri-duri tersebut dengan tubuhnya. Dan ternyata Heisouye belum mati. Ia mencabut pedang yang menancap di dadanya dan akan melemparkannya ke tubuh Boya. Melihat itu, Kinming segera berlari dan menahan pedang itu dengan tubuhnya. Namun pedang masih bisa menembus pertahanan Kinming dan menembus tubuhnya. Dikira Kinming akan mati, namun dengan kejadian ini ia malah bisa mengaktifkan mantra pelindung terkuat miliknya. Dan ia bisa membalikan keadaan. Perlihatkan Kinming dan Boya bertemu di tempat pertama dahulu mereka bertemu. Dan akhirnya Kinming mengetahui bahwa Heisouye adalah roh penjaga milik gurunya. Ia ditugaskan untuk menjaga sang ratu selama-lamanya. Namun Heisouye keliru mengartikan kata selama-lamanya. Sehingga ia berniat menggunakan ular bencana untuk bisa hidup abadi dan menjaga sang ratu selama-lamanya. Hingga sampai akhir hayatnya pun ia tetap memegang tangan sang ratu untuk melindunginya. Hari berlalu, keadaan kota pun semakin membaik, dan Kinming mengucapkan selamat tinggal kepada Boya. Dan Boya mengiringi kepergian Kinming dengan tiupan serulingnya. Dan film pun berakhir. Sedikit pesan yang bisa saya sampaikan dari film ini. Kadang dibutuhkan pengorbanan rasa sakit untuk mencapai sebuah tujuan. Bagi kalian yang sedang berjuang mencapai cita-citanya, tetap semangat, semoga diberi kelancaran dan tercapai semua keinginan. Semoga cerita ini bisa menghibur di waktu senggang kalian. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, dan yang pastinya jangan lupa subscribe-nya. Akhir kata, saya dan segenap direksi yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih dan permios.